Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lagi soal-soal UP, PPG, PAI ya. Nah, pada kesempatan kali ini, pertama dulu saya akan menyampaikan bahwa kami sudah menyiapkan bagi Bapak Ibu yang ingin belajar lebih giat lagi. Kami sudah menyiapkan e-booknya, ya e-booknya nanti Bapak Ibu bisa pesan di 087 763 246 123 dengan harga hanya Rp50.000. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini kita akan bahas mengenai soal UPPPG PAI yang nanti akan diujikan pada tahun 2023 atau tahun ini ya. Nah, ini semuanya kami bahas sesuai kisi-kisi. Nah, kisi-kisi yang akan kita bahas pada saat ini adalah kisi-kisi 36, 37, dan 38. Baik Bapak Ibu, sebelum kita bahas pembahasan materinya, sangat perlu sekali kita akan bedah dulu kisi-kisi pada 36 ini. Fungsi dari kita membedah kisi-kisi adalah untuk mendapatkan gambaran soal yang akan muncul nanti. Sekali lagi saya katakan, fungsi kita membedah kisi-kisi adalah untuk mendapatkan gambaran soal yang akan muncul nanti di soal. Baik, pada kisi-kisi 36 ini di indikator 26 disajikan data dan informasi sejarah terkait dengan kondisi sosial umat Islam pada masa kepemimpinan dinasti Abbasiyah. Mahasiswa mampu membedakan kondisi sosial kemasyarakatan tersebut dengan kondisi sosial kemasyarakatan pada masa Khulafa Ur-Rasyidin. Nah, nanti Bapak Ibu akan diberikan ya informasi yang terkait dengan kondisi sosial umat Islam ya pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, dari kondisi sosial tersebut Bapak Ibu harus bisa membedakannya dengan kondisi sosial kemasyarakatan pada masa Khulafa Ar-Rasyidin. Baik, sekarang kita akan bahas saja pembahasan materinya Bapak Ibu. Dalam masa kekhalifahan Abbasiyah, keadaan sosial masyarakat, ekonomi pun berkembang dengan baik. Seperti halnya dalam bidang pertanian maupun perdagangan. Masyarakat pada masa itu mampu mengatur tatanan kehidupannya dengan baik hingga dikenal sebagai negeri masyhur dan makmur. Pada masa Abbasiyah, kekuasaan Islam bertambah luas. Masyarakat dibagi atas dua kelompok, yaitu kelompok khusus dan kelompok umum. Kelompok umum terdiri dari seniman, ulama, fuqaha, pujangga, saudagar, pengusaha kaum buruh, dan para petani, sedangkan kelompok khusus terdiri dari khalifah, keluarga, khalifah, para bangsawan, dan petugas-petugas negara. Nah, jadi pada masa Abbasiyah ini, jadi masyarakat itu hanya digolongkan menjadi dua kelompok saja, yaitu kelompok khusus dan kelompok umum. Nah, tadi sudah dijelaskan ada kelompok umum dan kelompok khusus. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi pembahasannya Bapak Ibu ke sampai mana tadi? Ya, sampai di petugas-petugas negara. Pada masa kepemimpinan Harun al-Rashid, masyarakat hidup cukup mewah, seperti yang digambarkan dalam hikayat 1001 Malam. Kekayaan yang banyak dipergunakan khalifah untuk kepentingan sosial. Rumah sakit didirikan, pendidikan dokter diutamakan, dan farmasi dibangun. Pada saat itu, Baghdad telah mempunyai 800 dokter. Selain itu, Harun al-Rashid juga mendirikan pemandian-pemandian umum, sehingga dirinya cukup terkenal pada zamannya. Lembaran sejarah abad ke-9, dua nama raja yang menguasai percaturan dunia, Charlemagne di barat dan Harun al-Rashid di timur. Nah, itu mengenai penjelasan sedikit terkait dengan dinasti Abbasiyah. Nanti Bapak Ibu harus bisa membedakan, bisa mencari tahu mana yang termasuk dinasti Abbasiyah. Baik Bapak Ibu, kita akan bahas soal yang pertama terkait dengan kisi-kisi 36 ya kayaknya ya, lupa saya. Oke,
Kondisi sosial pada masa dinasti Abbasiyah, masyarakat hidup cukup mewah, seperti yang digambarkan dalam hikayat 1001 Malam. Kekayaan yang banyak dipergunakan khalifah untuk kepentingan sosial. Rumah sakit didirikan, pendidikan dokter diutamakan, dan farmasi dibangun. Kondisi sosial tersebut pada masa kepemimpinan siapakah? Apakah A. Khalifah Muhammad bin Mash al-Mahdi, B. Khalifah al-Makmun, C. Khalifah Harun al-Rashid, D. Khalifah Jafar Abdullah bin Muhammad al-Mansur? Jawaban yang tepat yang mana Bapak Ibu? Tentu, jawaban yang tepat adalah jawaban Khalifah Harun al-Rashid. Oke, tadi sudah dijelaskan ya di uh, slide sebelum ini kami sudah jelaskan terkait dengan Khalifah Harun al-Rashid. Dia mampu membangun sebuah dinasti yang hidup masyarakatnya itu cukup mewah. Nah, itu digambarkan melalui hikayat 1001 Malam. Nah, kekayaan-kekayaan yang dimiliki khalifah tersebut digunakan untuk kepentingan sosial, seperti membangun rumah sakit, kemudian membuat pendidikan dokter diutamakan, dan farmasi dibangun. Itulah pada masa kepemimpinan Khalifah Harun al-Rashid. Nah, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-booknya, silahkan Bapak Ibu hubungi kami melalui nomor WhatsApp 087763246123 dengan hanya Rp50.000. Baik Bapak Ibu, kita akan bedah dulu kisi-kisi pada 37 di indikator 27. Sebelum kita bedah, saya izin untuk minum dulu. Minum air putih biar sehat. Alhamdulillah. Diberikan informasi tentang perkembangan dakwah dan perluasan wilayah Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Mahasiswa dapat mendeteksi perkembangan dakwah dan perluasan wilayah Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, nanti Bapak Ibu di soal akan diberikan informasi tentang perkembangan dakwah ya dan perluasan wilayah. Apakah perkembangan dakwah dan perluasan wilayah itu termasuk kepada dinasti Abbasiyah atau bukan? Nah, itulah yang nanti kira-kira yang muncul di soalnya. Baik, sekarang kita akan bahas pembahasan teorinya. Sedikit saja kita bahas ya Bapak Ibu. Pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, luas wilayah kekuasaan Islam semakin bertambah. Meliputi wilayah yang telah dikuasai adalah Bani Umayyah, antara lain Hijaz, kemudian Yaman Utara dan Selatan, Oman, Kuwait, Irak, Iran, Yordania, Palestina, Lebanon, Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko, Spanyol, Afghanistan, dan Pakistan, dan meluas sampai ke Turki, Cina, dan juga India. Khalifah al-Mansur berusaha menaklukkan kembali daerah-daerah yang sebelumnya membebaskan diri dari pemerintah pusat dan memantapkan keamanan di daerah perbatasan. Di antara usaha-usaha tersebut adalah merebut benteng-benteng di Asia, kota Malatya, wilayah Kapadokia, dan Sicilia pada tahun 756 dan 758 Masehi. Ke utara, bala tentaranya melintasi pegunungan Taurus dan mendekati Selat Bosporus. Di pihak lain, dia berdamai dengan Kaisar Konstantin V dan selama gencatan senjata 758 sampai dengan 765 Masehi, Bizantium membayar upeti tahunan. Bala tentaranya juga berhadapan dengan pasukan Turki Hazar di Kaukasus, Dailami di Laut Kaspia, Turki di bagian lain Oxus dan India. Masa pemerintahan dinasti Abbasiyah merupakan masa kejayaan Islam dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Pada zaman ini, umat Islam telah banyak melakukan kajian kritis terhadap ilmu pengetahuan
yaitu melalui upaya penerjemahan karya-karya terdahulu dan juga melakukan riset tersendiri yang dilakukan oleh para ahli kebangkitan ilmiah pada zaman ini. Terbagi di dalam 3 lapangan, yaitu kegiatan menyusun buku-buku ilmiah, mengatur ilmu-ilmu Islam, dan penerjemahan dari bahasa asing. Baik, berikutnya setelah mencapai kemenangan di medan perang, tokoh-tokoh tentara membukakan jalan kepada anggota-anggota pemerintah, keuangan, undang-undang, dan berbagai ilmu pengetahuan untuk bergiat di lapangan masing-masing. Dengan demikian, muncullah pada zaman itu sekelompok penyair-penyair handalan, filosof-filosof, ahli-ahli sejarah, ahli-ahli ilmu hisab, tokoh-tokoh agama, dan pujangga-pujangga yang memperkaya perbendaharaan bahasa Arab. Banyak ahli dalam bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, filosof terkenal saat itu antara lain adalah Al-Kindi, Abu Nas Al-Farabi yang menghasilkan karya dalam bentuk buku berjudul Fusus Al-Hikam, Al-Mufarriqat, Ar-Ra'u Al-Madinah Al-Fadilah. Selain mereka juga ada Ibnu Sina, Ibnu Bajjah. Di antara karyanya adalah Risalatul Wada, Akhlak Kitab Al-Nabat, Risalah Al-Istishal, Al-Aqal Bil Ihsan, Tadbir Al-Mutawahhid, Kitab Al-Nais, Risalah Al-Ghaiyah, Al-Insaniyah, Al-Ghazali, Ibnu Rashid, dan lain-lain. Selain filsafat, juga terjadi perkembangan dan kemajuan dalam bidang ilmu kalam atau teologi. Di antara tokoh-tokohnya adalah Wasil bin Atta, Bakilani, Ashi- Ashari, Ashari Ghazali, Sajastani, dan lain-lain. Oke, soalnya sudah keluar ya. Tadi jawabannya sudah keluar duluan. Perkembangan daerah kekuasaan Bani Abbasiyah meliputi daerah sebagai berikut, kecuali titik-titik. Apakah A. Madinah, Baghdad, Kairo, Mesir, Yerusalem, Mekah, Konstantinopel, atau Afghanistan? Oke, jawaban di sini sudah keluar, yaitu jawabannya adalah Afghanistan. Ya, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book soal UPPPG PAI, silahkan Bapak Ibu hubungi kami melalui nomor WhatsApp 087 763 246 123. Oke, kita ke soal yang berikutnya. Hamka memberikan argumentasi bahwa Gujarat hanya sebagai tempat singgah, sedangkan Mekah atau Mesir adalah sebagai tempat pengambilan ajaran Islam. Adapun masuknya Islam ke Indonesia melalui 2 jalur, yaitu jalur utara dan selatan. Di bawah ini merupakan rute masuknya Islam melalui jalur utara adalah yang mana? Apakah A. Arab, Damaskus, Baghdad, Gujarat, Cina, Indonesia? B. Arab, Damaskus, Baghdad, Gujarat, Sri Lanka, Indonesia? C. Arab, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, Indonesia? D. Arab, Mekah dan Madinah, Damaskus, Gujarat, Sri Lanka, dan Indonesia. Baik, jawaban yang tepat adalah jawaban B, yaitu Arab, Damaskus, Baghdad, Gujarat, Sri Lanka, dan Indonesia. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, Bapak Ibu. Pendapat yang menyatakan Islam di Indonesia berasal dari Persia adalah dengan bukti-bukti berikut.
Apakah A. Beberapa unsur kebudayaan Persia khususnya Syiah yang ada dalam kebudayaan Islam di Nusantara. Yang B. Perkembangan ajaran Syekh Siti Jenar yang ajarannya Manunggaling Kawula Gusti sama dengan ajaran Al-Halaj Persia Wahadul Wujud. Kemudian yang C. Cara mengajarkan baca Al-Quran dengan sistem mengeja huruf Aran, terutama tanda-tanda bunyi harakat. Yang D, jawaban A, B, dan C benar. Nah, kalau kita lihat dari pilihan jawaban A, B, C itu terlihat semuanya adalah jawaban benar. Nah, semua itu merupakan bukti bahwa agama Islam itu datang dari Persia. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban D, Bapak Ibu. Oke, di sini sudah ada jawabannya ya, tapi soalnya belum muncul. Oke. Seorang tokoh menolak kala Islam masuk abad ke-7 ya. Yang ketika itu kekuasaan dipimpin Khalifah Umayyah, sedangkan Persia belum menduduki kepemimpinan dunia Islam. Selain itu, masuknya Islam dalam suatu wilayah juga identik dengan berdirinya sebuah kekuasaan politik Islam. Tokoh yang dimaksud adalah siapa? Apakah Hamka, Quraisy Shihab, Muqi Ali, Abdurrahman Wahid? Jawaban yang tepat adalah Hamka. Baik Bapak Ibu, itu saja yang kita bahas pada video kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.